Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tasyatul Anwar dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini kita akan bahas tentang batas kedewasaan anak dalam perspektif hukum. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kapan sih seseorang dianggap sudah dewasa menurut hukum? Karena ternyata kedewasaan itu bukan cuma soal umur atau fisik saja, tetapi juga soal kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum. Nah, untuk itu, yuk kita bahas beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia minimal anak dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum di Indonesia. Nah, dasar hukum yang pertama itu ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pada pasal 45 dan pasal 72 menyatakan bahwa anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 16 tahun. Pada pasal 283 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan memberi batasan bahwa anak ialah seseorang yang belum dewasa atau belum berusia 17 tahun. Nah, pada pasal 332 KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang menyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, di mana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin. Nah, dasar hukum yang kedua yaitu ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Nah, pada pasal 330 KUHP menyatakan bahwa seorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Pada pasal 1912 KUHP, orang yang belum genap berusia 15 tahun tidak dapat diterima sebagai saksi. Nah, pada pasal 897 menyatakan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Nah, dasar hukum selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 5-nya menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya secara langsung. Dasar hukum selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Juga ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang mana keduanya mendefinisikan bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam kompilasi hukum Islam, pada pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Nah, di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
Nah, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang mana keduanya menyatakan bahwa definisi anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada pasal 1 ayat 8 yang menyebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan yaitu yang pertama, anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Nah, yang kedua, ada anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Nah, yang ketiga, yaitu ada anak sipil, yang mana anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai usia 18 tahun. Nah, selanjutnya ada surat keputusan Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah atau Kadester nomor DPT 7/539/7/77 tertanggal 13 Juli 1977 membagi pengertian dewasa menjadi 3. Yang pertama, ada dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut pemilu. Dan yang kedua, itu ada dewasa seksual, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru. Nah, dan yang ketiga, itu ada dewasa hukum. Nah, dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap dalam bertindak hukum. Nah, selanjutnya juga itu ada surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4/SE/1/2015 tentang batasan usia dewasa, yang mana menyatakan bahwa dalam rangka pelayanan pertanahan menetapkan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang mana pada pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Nah, yang terakhir yaitu ada surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang mana disepakati bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun. Nah, itu dia penjelasan tentang batas kedewasaan anak menurut hukum Indonesia. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih terdapat ketidakseragaman penentuan mengenai batas minimal usia anak dianggap dewasa, sehingga anak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum. Jadi perlu diingat ya, kalau dewasa itu bukan cuma soal umur, tapi juga soal kemampuan hukum dan tanggung jawab yang harus dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang hukum dan hak anak. See you!